Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mahfufati Azizah, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis koresponden yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri, saya Ina Damayanti dengan NIM akhir 0184 dari kelompok 5 selaku moderator di presentasi pada kesempatan kali ini, di mana kelompok kami akan membawakan topik Making Payment Letter. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama yaitu ada Naabi Naya Nabila Aflah dengan NIM akhir 0274, yang kedua ada Oktaviana Eka Fadila dengan NIM akhir 0294, yang ketiga ada Rizka Safitri dengan NIM akhir 0301, dan yang terakhir yaitu ada Irma Nisbatul Aini dengan NIM akhir 0305. Di mana kelompok kami akan membawakan 5 topik pembahasan. Yang pertama ada understanding atau pengertian payment letter, yang kedua ada late payment letter atau surat keterlambatan pembayaran, yang ketiga ada payment letter format atau format surat pembayaran, yang keempat ada example payment letter atau contoh dari surat pembayaran, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Understanding. A payment letter is a formal document used to notify a recipient of a payment that is being made, or to confirm that a payment has been completed. It usually includes details such as the amount owed, payment method, and relevant terms or conditions related to the payment. This letter serves as a record of the transaction and can be used to ensure clarity between both parties involved. Artinya, surat pembayaran adalah dokumen resmi yang digunakan untuk memberitahu penerima tentang pembayaran yang sedang dilakukan, atau untuk mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah selesai. Surat ini biasanya berisi perincian seperti jumlah yang terutang, metode pembayaran, dan ketentuan atau syarat terkait pembayaran. Surat ini berfungsi sebagai catatan transaksi dan dapat digunakan untuk memastikan kejelasan antara kedua belah pihak yang terlibat. Kemudian cash payment make transaction where the buyer pays directly with cash when receiving goods or services. However, to be efficient, economic actors must keep a large amount of cash to meet payment obligation. Artinya, penggunaan media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahannya. Dengan menggunakan uang tunai, maka jika seseorang melakukan jual beli barang atau jasa, maka pada saat dia menerima barang atau jasa yang dibeli, penjual juga menerima uang sebagai pembayarannya. Namun, jika semua pembeli barang atau jasa menggunakan uang tunai, maka semua pelaku ekonomi akan menyimpan persediaan uang tunai dalam jumlah relatif besar untuk memenuhi semua kewajiban pembayarannya, supaya lebih efisien dan lebih aman. Maka digunakan alat pembayaran non-tunai yang penggunaannya melibatkan lembaga perantara yaitu bank. Kemudian ada cashless. Cashless payment involve banking services such as checks, funds transfer, debit card, and credit card. Cashless payments are more efficient and secure because they involve an intermediary institution, which is the bank. Yang artinya, pembayaran non-tunai melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bagi nasabahnya. Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang diberikan oleh bank tersebut antara lain melalui penerbit cek atau bilet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari suatu rekening simpanan kepada rekening simpanan lainnya pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda, penerbit kartu debit, penerbit kartu kredit, dan lain-lain. A. Check is a check regulated in the commercial code. The general definition is a letter containing an unconditional order by the issuer to the bank that means that the issuer current account to pay a certain amount of money to the holder or bearer. Yang artinya,
Cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Pengertian secara umum adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening giro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa. B. Billetiero is the loan from the customer to the bank that maintains the customer current account or interested bank to transfer a sum of money from the account concerned to the name recipient at the same bank or another bank. Yang artinya adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah atau bank tertarik untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain. C. Credit card is a payment instrument whose payment is made later. In this case, the card issuing bank provides credit to the credit card holder customer with a time limit and additional interest that has been agreed between the bank and the customer. Artinya, kartu kredit card adalah alat pembayaran yang pembayarannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini, bank penerbit kartu memberikan kredit kepada nasabah pemegang kartu kredit dengan batas waktu dan tambahan bunga yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Late payment letter. What is a late payment letter? A late payment letter is an official written communication sent to a party who has not completed payment obligation after the due date. Purpose of the letter: 1. Remind customer or debtor of outstanding obligation. 2. Document the collection process. 3. Keep business relationship professional and respectful. Surat keterlambatan pembayaran merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengingatkan pihak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo. Surat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penagihan, tetapi juga sebagai dokumen legal yang mencatat adanya transaksi serta upaya penagihan secara profesional. Dalam dunia bisnis dan administrasi keuangan, keterlambatan pembayaran dapat berdampak besar terhadap arus kas perusahaan, sehingga surat ini menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan piutang. Tujuan utama dari surat keterlambatan pembayaran adalah untuk mengingatkan penerima secara sopan dan profesional mengenai tagihan yang belum dibayarkan. Selain itu, surat ini juga bertujuan menjaga hubungan baik antara perusahaan dan klien, memberikan kejelasan informasi, serta menjadi dokumentasi resmi yang bisa dijadikan rujukan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Adapun struktur surat keterlambatan pembayaran umumnya terdiri dari bagian penting yakni kop surat atau identitas perusahaan, tanggal pembuatan surat, nama dan alamat penerima, serta nomor surat jika diperlukan. Jika di dalam isi surat penulis mencantumkan informasi mengenai tagihan yang belum dibayar, tanggal jatuh tempo, jumlah yang harus dibayarkan, dan permintaan agar pembayaran segera dilakukan. Di akhir surat biasanya terdapat ajakan untuk memberikan konfirmasi apabila pembayaran telah dilakukan, serta penutup yang sopan dengan mencantumkan nama dan tanda tangan pengirim. Dalam penulisan surat ini, etika komunikasi sangat penting untuk dijaga. Gunakan bahasa formal, hindari nada mengancam atau memaksa, dan selalu berikan ruang untuk klasifikasi atau diskusi. Payment letter format. Number 1, sender information include your name, your organization address, phone, or email. Informasi pengirim. Bagian ini berisi informasi dasar dari pihak yang mengirim surat. Biasanya meliputi nama lengkap, nama perusahaan atau organisasi,
alamat lengkap, serta kontak yang bisa dihubungi seperti nomor telepon atau email. Informasi ini penting untuk memperjelas identitas pengirim dan memberikan kemudahan bagi penerima untuk memberikan respon. Number 2, that the date the letter is written or sent. Tanggal penulisan atau pengiriman surat. Penanggalan ini berfungsi sebagai acuan waktu resmi, terutama jika surat ini berhubungan dengan tenggat pembayaran atau tindakan lanjutan. Number 3, recipient information. Include name of address, designation, company name, full address. Berisi data lengkap pihak yang menerima surat termasuk nama, jabatan, perusahaan, dan alamat. Penulisan yang tepat memastikan bahwa surat sampai ke orang yang benar dan menghindari kebingungan. Berisi data lengkap pihak yang menerima surat termasuk nama, jabatan, perusahaan, dan alamat. Penulisan yang tepat memastikan bahwa surat sampai ke orang yang benar dan menghindari kebingungan. Number 4, reference line. A short line summarizes. Number 4, reference line. A short line summarizing the purpose of the letter. Baris referensi, sebuah baris singkat yang merangkum isi surat. Ini membantu penerima langsung memahami topik surat hanya dengan melihat subjek atau referensinya. Number 5, salutation. Use appropriate greeting. Salam pembuka yang digunakan untuk menyapa penerima dengan sopan. Bisa disesuaikan tergantung Salam pembuka. Ucapan pembuka yang digunakan untuk menyapa penerima dengan sopan bisa disesuaikan tergantung apakah nama penerima diketahui atau tidak. Number 6, first paragraph. Purpose of the letter. State clearly that the letter is to remind the recipient about an overdue payment. Include original invoice date, invoice number. Mention that that invoice is enclosed. Paragraf pertama, tujuan surat. Menjelaskan maksud dikirimkannya surat, yaitu untuk mengingatkan bahwa ada pembayaran yang belum dilakukan. Cantumkan informasi dasar seperti tanggal pengiriman invoice sebelumnya dan bahwa invoice terbaru dilampirkan dalam surat ini. Second paragraph, request for payment. Politely but firmly request payment. Include exact amount due, deadline for payment. State that legal action may be considered if payment is not met by the due date. Paragraf ini menjelaskan permintaan agar pembayaran dilakukan, harus mencantumkan nominal yang harus dibayarkan, serta batas akhir pembayaran. Selain itu, perlu juga dinyatakan bahwa jika tidak ada tindakan, maka bisa saja diambil langkah hukum sebagai konsekuensi. Number 6, third paragraph, encouraging resolution. Express hope that legal action won't be necessary. Mention the letter can be disregarded if payment has already been made. Provide your contact information in case of question or clarification. Paragraf ketiga, ajakan kooperatif. Bagian ini ditujukan untuk menjaga suasana profesional dan positif. Ditekankan bahwa pengirim berharap menyelesaikan secara damai dan surat ini bisa diabaikan jika pembayaran telah dilakukan. Juga cantumkan kontak pengirim jika ada yang perlu diklarifikasi. Number 9, closing statement. Thanks the recipient for their attention. Optionally express willingness to maintain good relation. Pernyataan penutup. Kalimat penutup untuk mengakhiri surat dengan nada sopan dan terbuka. Bisa berupa ucapan terima kasih atas perhatian penerima dan harapan untuk kelanjutan kerja sama yang baik. Number 10, signature. Bagian terakhir yang mencantumkan tanda tangan pengirim, nama lengkap, dan jabatan.
Ini menegaskan keaslian dan keseriusan isi surat, digunakan terutama untuk surat fisik atau PDF yang dicetak. This is a payment reminder letter sent by an acute Latorian to Arceli Helmetori regarding an unpaid invoice. The letter refers to invoice 548520, which amount to $2,005 and was sent on August 14, 2011. Since the payment has not been reversed, the letter serves as a formal reminder. It requests that the full payment be made by October 1, 2011. If the payment is not made by the date, the company warns that they may take legal action to recover the amount. However, the town remains polite, expressing hope that legal action will be necessary and asking the recipient to discard the letter if payment has already been made. The care of letter is common in business and accounting to ensure timely payment and maintain professional communication. This letter is a letter payment reminder. It informs the recipient that they have an outstanding balance $2,005 from an invoice sent earlier. The sender asks for the payment to be made by a specific deadline and whether legal action may be taken if the payment is not received. The town informed but polite, and it also given the opinion to ignore the letter if the payment has already been made. Thank you. Selanjutnya ada contoh payment letter. Di dalam contoh ini yang pertama itu pasti ada informasi dari pengirim, lalu selanjutnya ada tanggal, kemudian ada informasi penerima, kemudian ada referensi, kemudian ada salam pembuka. Lalu pada paragraf pertama itu berisi tentang surat peringatan bahwa perusahaan Anda memiliki pembayaran tertunda sebesar $2.500 untuk nomor faktur 5488520. Kemudian untuk paragraf kedua, kami meminta Anda untuk melakukan pembayaran penuh sebesar $2.500 paling lambat tanggal 1 Oktober 2011. Kemudian pada paragraf ketiga berisi tentang peringatan bahwa kami percaya tidak ada hukum yang perlu diambil, oleh karena itu kami meminta Anda untuk segera melakukan pembayaran. Lalu paragraf yang terakhir berisi. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan hasil diskusi dari kelompok 5. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5 dan saya akan bacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 5. Hasil diskusi kelompok 5 bisa disimpulkan bahwa payment instrument play a vital role in facilitating financial transaction, whether in the form of cash or no cash methods. While cash payments are simple and immediate, no cash instruments offer greater efficiency, security, and convenience through banking service and digital technology. Tools such as check, giro slips, credit cards, debit cards, and electronic money provide various options tailored to the needs of individuals and business. The continued development of electronic payment systems, especially money, reflect the evolving nature of financial transactions in the digital era. Moreover, formal documentation such as payment letter is essential in maintaining accountability and ensuring smooth financial operation.
Understanding the characteristic, mechanics, and implications of each payment method help users make informed decisions in managing their financial activities. Instrumen pembayaran memiliki peran penting dalam mempermudah transaksi keuangan, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Meskipun pembayaran tunai bersifat sederhana dan langsung, instrumen non-tunai menawarkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan yang lebih tinggi melalui layanan perbankan dan teknologi digital. Alat seperti cek, biliet, giro, kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik memberikan berbagai pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun pelaku usaha. Perkembangan sistem pembayaran elektronik, khususnya e-money, mencerminkan perubahan cara bertransaksi di era digital. Selain itu, dokumen resmi seperti surat keterlambatan pembayaran sangat penting untuk menjaga tanggung jawab dan kelancaran dalam aktivitas keuangan. Pemahaman terhadap karakteristik, mekanisme, dan implikasi dari masing-masing metode pembayaran membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang bijak dalam mengelola kegiatan finansial mereka. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.